habis menjemput Ayat 2 bakal keren banget nih. Tapi ada film lain gak ya yang gak kalah keren sama film ini? Beruntung banget karena Viva Cinema udah ngerangkum film-film apa aja yang udah ditunggu sama Movie Freaks. Ini dia trailernya. 진짜 동물 같은 그냥 깜짝같이 속아 넘어가는. Gimana jadinya kalau sebuah kebun binatang gak punya binatang sama sekali? Tapi tiba-tiba kebun binatang yang hampir bangkrut itu malah jadi ramai karena viral di sosial media. Bingung kan? 잘못 온 것 같은데? 아니 저거는 그 스타워즈에 나오는 털 달린 동물 그거 아닌가? 저 나무늘보예요. Ternyata binatang yang viral itu adalah para pekerja kebun binatang yang menggunakan kostum dan bertingkah laku layaknya binatang. Nah, itulah konyolnya dan kocaknya cerita dari film Secret Zoo bikinan Korea Selatan. 야! 동물한테 그러면 안 돼? 사람한테 그러면 안 돼? Emang suka ada-ada aja ya film Korea? Buat kalian yang suka film Korea, jangan sampai lewatin Secret Zoo mulai 5 Februari 2020 di bioskop Indonesia. 이 세상 그 누구도 동물원에 가짜 동물이 있을 거라고 생각하지 않습니다. 자신감을 가지세요! You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. Kalau bosan dengan film superhero yang gitu-gitu aja, berarti kalian harus coba nonton Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Film yang diangkat dari universe DC Comics ini adalah spin-off dari film Suicide Squad yang rilis 2016 lalu. Dawn. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Buat yang belum tahu, Harley Quinn adalah mantan pacar Joker, musuh abadi Batman. Miss Quinn, she belongs to me. Tapi kali ini Harley berubah melawan pria-pria yang melakukan kejahatan. Here's the deal, Quinn. You need me. Tak sendiri, Harley secara tak sengaja dibantu oleh beberapa karakter wanita yang akhirnya tergabung dalam Birds of Prey. Mau lihat aksi Margot Robbie sebagai Harley Quinn? Tunggu tanggal mainnya mulai 7 Februari 2020. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Big cosmos. Harley, focus. Oh? How would you feel about going to the mountains for Christmas? With Grace. She really wants to get to know you guys. Bayangin gimana kalau kita terjebak di sebuah kabin tua yang berada di antah berantah. Lalu muncul kejadian-kejadian menakutkan. Itulah cerita yang diangkat dalam film horor berjudul The Lodge yang bakal tayang mulai 7 Februari ini. Seorang wanita bersama dua anak tirinya terpaksa bertahan jauh dari keramaian di tengah badai salju. Have fun! What is that? It's Grace. Ketika itulah masa lalu kelam sang ibu tiri perlahan terkuak dan akhirnya menghantui mereka. The Lodge sebenarnya sudah dirilis awal tahun lalu di Sundance Film Festival dan dapat respon positif karena alur ceritanya yang tak bisa ditebak. Where are my things? It makes no sense. What? I heard something. Dan untuk para pecinta film, tenang aja. The Lodge akhirnya bisa dinikmati di bioskop pada awal 2020 ini. Hello? Did you do that? We didn't do anything. We're leaving. Bun. Bacain Al-Fatihah deh. Doa ibu nggak sembarangan. Besok aku mau deketin cewek. Doain. Pakai doa ibu segala kayak tulisan di truk. Sudah nonton Dilan 1990 dan 1991? Jangan takut bosan untuk nonton juga Milea Suara dari Dilan. Dia dengan pesonanya sudah memberi aku kekuatan untuk berani mendekatinya. Jadi anggota geng motor syaratnya apa? Harus punya motor. Oh, berarti kalau mau jadi anggota geng kereta harus naik kereta ya? Walaupun ceritanya tidak jauh beda, tapi film ini diambil dari sudut pandang Dilan dengan menampilkan hal-hal yang tak diceritakan di dua film sebelumnya. Ada cerita saat Dilan kecil, ketika Dilan menjadi panglima tempur,
pusingnya dia saat putus dengan Milea, sampai kenapa Dylan suka genit-genit sama Milea. Aku pacarmu. Aku yang harusnya kamu dengar. Bilangin tuh ke kawan-kawan kamu. Aku gak suka mereka. Drama romansa ini masih dibintangi Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla dan ditulis oleh Pidi Baik dan Titin Watimena. Sementara kursi sutradara masih diisi Fajar Bustomi. Aku akan menghilang dari bumi. Dylan, aku suka sama kamu. Kamu kenapa sih? Kok kamu berubah? Aku ingat, aku pernah bilang jika ada yang menyakitinya, maka orang itu harus hilang. Jika orang itu adalah aku, maka aku pun harus hilang. Jadi kalau pengen cari film romantis pas Valentine nanti, tonton deh Milea Suara dari Dylan mulai 13 Februari ini. Hari-hari penuh rindu. Mungkin saja ada tempat yang lainnya. Bahagia sekali rasanya hari ini bisa melihat wajah teman-teman lama saya. Dylan. Milea, emang harus kenalan lagi gitu? Takut lupa? I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. Setelah banjir kritik karena bentuknya yang enggak banget, Sonic the Hedgehog kini malah jadi salah satu film yang paling ditunggu bulan Februari ini. But that's okay. I am living my best life on Earth. Buat para pecinta video game, karakter Sonic sudah pasti nggak asing lagi. Ikon Sega ini memang terkenal banget sejak tahun 90-an. Tapi baru kali ini masuk layar lebar Hollywood. Dan kalau lihat dari trailernya sih, keren juga. Jim Carrey akan tampil dalam film ini sebagai sang penjahat, Dr. Robotnik. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Sementara suara Sonic akan diisi oleh Ben Schwartz yang sudah sering jadi pengisi suara di film animasi top Hollywood. World's largest rubber band ball? We gotta see it. No, this is not some fun family road trip. You're right. Gimana, mau nonton aksi landak biru ini? Sonic the Hedgehog akan tayang di bioskop mulai 14 Februari 2020. Wah, pas Valentine nih. Uncover the source of its power. Yeah, hey. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! We gotta lay low. Let me show you how it's done. So should we get out of here? Yeah, time to go. Laras? Hai Tris. Hai. Sejarah toko ini berdiri karena Mas Tristan jualin semua barang-barang mantannya. Di sini yang dijual bukan bedanya, sejarahnya juga dijual, Mas. Bingung barang pemberian mantan mau ditaruh mana? Nah, toko bernama Barang Mantan bisa jadi solusinya. Yap, itu adalah tema film terbaru Reza Rahardian yang diberi judul Toko Barang Mantan. Masa depan, biar Laras tahu sekalian. Kamu emang pernah bilang cinta sama aku? Ulang lah, astaga. Ya udah kalau lo butuh masa depan lo jangan kerja di sini. Salah tempat lo. Lo nyanyi di kafe itu yang lo mau kan? Film komedi romantis ini dipenuhi banyak cerita sedih dan lucu berdasarkan kisah-kisah dari barang pemberian mantan yang dijual. Kocaknya, Reza Rahardian di film ini beda dari film lainnya. Rambutnya gondrong, ketus, tapi akhirnya jatuh cinta sama Laras yang diperankan oleh Marsha Timothy. Yang nggak suka kejutan tuh bukan cuma kamu, Laras. Aku juga nggak suka kejutan. Tapi kan, paling tidak ada yang udah mendekat loh. Perlu film santai buat lucu-lucuan. Toko Barang Mantan akan mulai buka pada 20 Februari 2020. Hidup aku bercandaan ya? Mau jual apa, Mas? Banyak. Sejarahnya gimana? Perlu diceritain. Oh iya, harus. Mudah-mudahan lu cepet move on. Cinta sejati bisa pecah tai kucing. Mimpi buruk ini seperti tidak pernah berakhir. Lebih horor, lebih menakutkan, lebih teror. Itulah yang dijanjiin sama film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Setelah sukses besar di film pertama dengan tembus 1 juta penonton, film karya Timo Cahyanto ini kembali hadir 2 tahun berselang. Chelsea Islan kembali dipercaya jadi bintang utama.
Tapi kali ini ceritanya bakal beda banget dibanding sama yang pertama. Kalau dilihat trailernya, film ini bakal lebih sadis dan bikin penonton makin nggak dikasih waktu buat napas. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Kalau mau tahu lebih banyak soal film ini, cek aja wawancara eksklusif Flix.id dengan Chelsea Islan. Tinggal search aja ya. Oh iya, sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 rencananya bakal mulai tayang di bioskop pada 27 Februari 2020. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Mantra itu untuk membangkitkan Ayu. Iya kan? Hey guys, ada Pak Haji Soleh baru datang dari tanah suci nih guys. Assalamualaikum. Kalau beneran cinta, makanya jangan bohong. Mungkin itulah pesan yang mau disampaikan film Mekah I'm Coming yang diproduseri Hanung Bramantyo. Edi Arosyid. Ono sing luwih apik dari Edi. Betul. Perjodohan ini kan, nah kalau cancel kan Bapak tahu sendiri toh. Dan seisi rumah penjenengan ini bisa balik nama loh Pak. Film ini menceritakan hubungan Edi dan Eni yang kandas setelah Eni dijodohkan dengan saudagar kaya. Edi akhirnya berbohong dengan janji akan memberangkatkan orang tua Eni berangkat haji tahun ini. Saya membahagiakan anakku. Saya mau mendoakan masa depan Eni. Untuk itu, saya akan berhaji tahun ini. Mas, sayang itu boleh. Tapi kalau halu tuh jangan maksimal. Memang kalau harus ngantri berapa lama? 10 tahun loh Bang. Tapi karena ingin jalur kilat, Edi malah ketipu agen travel palsu. Nah lo, pusing kan? Terus gimana ya kelanjutan kisah cinta Edi sama Eni yang diperankan Rizky Nazar dan Michelle Judith? Haji tahun ini. Mas Sontoloyo gak kaji kan? Makanya tonton aja langsung di bioskop mulai 27 Februari nanti. Mau nonton Secret Zoo kan udah tayang dari kemarin. Gue suka banget sama Korea. Udah ya? Closing belum closing. Oh, astaga gue lupa. Itu dia film yang recommended di bulan ini. Dan jangan lupa untuk tontonin khususnya film Indonesia. Sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya. Bye!